Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perkenalan Google Ads Display. Nah, di video ini kita akan mempelajari 5 poin, yaitu yang pertama, apa itu GDN atau Google Display Network. Yang kedua, di mana iklan GDN tampil. Yang ketiga, perbandingan GDN dengan Google Search Network. Yang keempat, alasan beriklan di GDN. Dan yang kelima adalah kekurangan dari iklan GDN. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nah, apa itu Google Display Network atau GDN? Google Display Network adalah atau disingkat dengan GDN merupakan salah satu bagian dalam beriklan di Google Ads atau Google AdWords yang menggunakan video ataupun gambar dalam menampilkan iklannya. GDN ini dapat muncul di jaringan publisher yang telah bekerja sama dengan Google atau biasa disebut dengan Google AdSense, seperti website, aplikasi, Gmail, ataupun di YouTube. Mari kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh dari Google Display Network. Iklan tersebut dapat muncul di YouTube berupa video dan gambar, sebelum pengguna melihat konten video aslinya. Nah, GDN juga bisa muncul di Gmail, bisa dilihat di bagian Promotions. Lalu, GDN juga bisa muncul di aplikasi Android atau iOS, bisa berupa pop-up ataupun berupa mini banner di bagian bawah aplikasi. Kalau kita sedang membrowsing aplikasi yang kita buka, seperti itu. Lalu kemudian ini adalah contoh iklan Google Display Network pada website Female Daily. Iklan ini merupakan banner leaderboard berukuran besar. Di samping itu ada juga tipe-tipe iklan GDN yang berukuran lainnya, seperti contoh berukuran persegi dan berukuran leaderboard kecil. Jika Anda memiliki tim desainer, Anda dapat membuat iklan dengan berbagai ukuran untuk memenuhi placement agar tampil di website-website tersebut. Namun, jika Anda tidak memiliki budget lebih, Anda bisa menggunakan tipe iklan GDN yang satu lagi, yakni tipe iklan responsif. Seperti ini contohnya, di mana Anda hanya membutuhkan kurang lebih 2 gambar saja, yakni gambar persegi, kemudian yang kedua adalah gambar persegi panjang. Iklan Anda dapat tampil menyesuaikan dengan ukuran apapun, sehingga Anda tidak disibukkan lagi dalam membuat banyak ukuran gambar. Nanti akan saya jelaskan selengkapnya pada materi selanjutnya. Lalu, yang selanjutnya adalah mengapa harus GDN. Nah, di sini saya membagi ke dalam 6 alasan mengapa Anda harus memakai GDN. Yang pertama, persaingannya sangat sedikit dibandingkan dengan Google Search Network. Ini merupakan gambaran dari potensi audiens ketika kita beriklan di Google Search, yakni memancing seperti memancing di danau ya, yakni sesak ya dan berebut. Lalu apalagi semakin ke sini CPC atau cost per kliknya semakin mahal karena banyaknya pengiklan yang mengiklankan bisnis yang sama seperti kita, dan juga karena marketnya juga terbatas seperti itu. Nah, karena marketnya terbatas dan Google Search hanya terbatas pada jumlah orang yang mencari, misalkan kita jualan jilbab muslim gitu, jilbab muslim pencariannya adalah 100.000 per bulan misalkan. Nah, batasan 100.000 itulah yang menjadi potensi audiens kita, sehingga ketika kita sudah mencapai batasan itu, ruang scale up pun menjadi terbatas gitu. Oleh karena itu, teman-teman membutuhkan namanya GDN atau Google Display Network. Dan potensi beriklan di Google Display Network itu seperti memancing di lautan ya. Meskipun banyaknya advertiser yang mengiklankan produk atau jasa yang sama dengan kita, maka marketnya pun tetap luas gitu. Jadi sebanyak apapun advertisernya, kita tetap bisa mendapatkan audiens yang besar dan tertarget. Lalu yang kedua adalah jangkauan jaringan GDN yang sangat luas. GDN ini diklaim dapat menjangkau lebih dari 90% pengguna internet global atau internet dunia melalui jaringan publisher Google. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, yang pertama bisa jadi Gmail, YouTube,
aplikasi Android dan iOS atau bisa disebut dengan AdMob ya. Lalu yang keempat adalah website. Biasanya publisher AdSense bermain di situ. Dan kita bisa menempatkan iklan kita di website-website tersebut. Lalu yang ketiga adalah fiturnya yang canggih seperti remarketing dan bisa membangun audiens tersendiri. Nah, ini adalah fitur Custom Affinity Audience, di mana Anda dapat membuat audiens sendiri melalui URL, keyword yang diketikkan oleh calon customer Anda. Lalu, bisa juga Anda membuat dari aplikasi yang diinstal. Selain fitur ini, juga ada dua fitur lainnya, yakni Custom In-Market dan Custom Intent Audience. Akan dibahas di materi berikutnya. Nah, fitur-fitur tersebut tentunya semakin memudahkan kita untuk mentarget audiens yang sesuai dengan market kita. Dan kita juga bisa melihat estimasi dari audiens yang kita sudah tentukan. Di sini memang masih besar ya. Contohnya adalah orang-orang yang suka dengan kajian gitu. Jadi, saya mengumpulkan ada 8 URL, ada 4 URL dan 4 interest yang mana dengan tujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang suka kajian sehingga nantinya akan saya tawarkan untuk produk-produk Islami seperti jilbab, kemudian parfum muslim dan produk-produk Islami lainnya seperti itu. Alasan selanjutnya adalah report placement-nya yang sangat jelas dan detail gitu. Nah, ini adalah contoh dari report dan placement iklan kita, iklan GDN gitu ya. Dimana kita bisa melihat dari segi impresi, kemudian CTR, kemudian cost yang dikeluarkan, konversi yang terjadi, hingga conversion rate yang terjadi. Gitu. Dan placement mana yang paling bagus performanya dan placement mana yang jelek performanya, seperti itu. Dengan begitu, Anda dapat melakukan scale up dan melakukan filtering placement mana yang bagus menurut Anda. Dan membuang placement-placement yang tidak menguntungkan bagi Anda. Nah, alasan yang kelima adalah iklan GDN ini dapat mentarget hingga konten atau topik tertentu. Seperti contohnya di salah satu artikel di Tribun News, ini adalah artikel mengenai penyakit diabetes, yang membahas tentang penyakit diabetes, gejala, hingga cara mencegahnya. Nah, dan misalkan kita jualan obat diabetes, dan iklan kita ingin muncul di konten yang membahas mengenai diabetes. Nah, ini sangat memungkinkan di GDN. Oke? Jadi sangat tertarget dan powerful ya GDN itu. Lalu kemudian yang keenam, GDN ini bisa digunakan untuk segala tahap funneling. Nah, seperti ini contohnya. Jadi GDN ini dapat digunakan mulai dari tahap top funnel, middle funnel, hingga tahap bottom funnel. Top funnel itu maksudnya funneling yang paling atas, middle yang tengah, kemudian bottom funnel itu yang paling bawah. Dengan kata lain, jika produk Anda belum dikenal, Anda dapat mempromosikannya melalui GDN atau membranding produk Anda. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengedukasi calon customer Anda yang bersifatnya cold lead atau cold customer dan mengarahkan customer Anda untuk melakukan pembelian. Dan lalu yang ketiga adalah Anda dapat mentarget ulang atau melakukan remarketing orang-orang yang sudah pernah mengunjungi atau membeli produk Anda. Kemudian, kekurangan beriklan GDN. Nah, di samping kelebihan, pastinya ada kekurangan. Berikut ini merupakan kekurangan beriklan di GDN. Ada dua. Yang pertama, pengaturannya itu sangat ribet. Bisa dibilang, ini adalah gambaran pengaturan setting target iklan yang ada di GDN gitu. Jadi ketika saya memulai beriklan di GDN, ada banyaknya pengaturan yang sangat ribet, mulai dari pengaturan audiens, pengaturan budget, pengaturan konten targeting, pengaturan placement, kemudian pengaturan topik, keyword, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Google Search yang memang pengaturannya hanya terbatas pada keyword saja. Akan tetapi di Google Display Network pengaturannya jauh lebih kompleks. Namun jangan khawatir, nanti akan tersedia tutorial untuk masing-masing pengaturan dan agar iklan kita lebih tertarget dan lebih maksimal, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah eh, karena besarnya audiens yang ada di GDN, maka audiens kita bisa jadi tidak tertarget gitu. Seperti ilustrasi gambar ini ya, dimana ketika kita berjualan melalui GDN itu adalah ibaratkan kita menawari produk kita kepada sekerumunan orang di jalan gitu yang kita tidak kenal. Akan tetapi bukan berarti iklan di GDN itu tidak bisa tertarget ya, tetap bisa kita targetkan. Yang tadi berdasarkan interestnya, berdasarkan hobinya, kemudian berdasarkan behaviornya seperti itu. Namun memang ini tidak seperti Google Search Network yang hanya mentarget customer berdasarkan keyword yang dicari. Beriklan di GDN itu memang harus tricky dan memang harus tahu celahnya, sehingga Anda harus benar-benar memahami filter beriklan yang dipakai agar tidak boncos. Oke? Nah, kesimpulannya adalah Anda tadi sudah belajar mengenai apa itu pengertian GDN, di mana iklan GDN tampil, mengapa harus beriklan di GDN atau kelebihan iklan di GDN, dan kekurangan beriklan di GDN. Harapannya, dengan mempelajari slide selanjutnya, Anda akan lebih memahami bagaimana caranya beriklan di GDN dan settingan yang ada di dalamnya. Oke, untuk materi di slide ini cukup sekian. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.